zero. Saya pertama kali menangani dengan tadi itu sangat berbeda sekali ya. Oh, tadi banyak nurutnya, ya, banyak ngikutin, hampir semua yang dikasih tugas itu dia mengikutinya, walaupun masih ada tingkat-tingkatnya, suka-suka dia mau kiri mau kanan gitu. Iya, justru maaf Pak, potong. Tadinya tuh dia kiri justru. Oh, pantesan. Dia justru kiri, terus kita pas tes itu tanya sama mamanya, Mam, ini mau tetap dibiarkan atau iya, ya pasti aja. Ternyata kata mamanya kanan, maunya di kanan. Jadi ya sudah, itu kita lakukan. Jadi nganan aja. Jadi nganan. Tuh, nggak boleh kiri ya. Orang mulai kan dia senang malah. iya, itu mamanya yang kita jangan bis kanan aja katanya. Udah kita. Ya, tapi banyak kemajuan saya lihat, dan saya juga melihat yang lain juga banyak kemajuan juga di reguler tentunya ya, tidak sedikit tantangan menghadapi anak-anak yang lagi masa-masa mereka bergerak aktif. Nah, cuma terus saya mau sampaikan bahwa kalau Bu Ketua ya khususnya yang sudah ditaruh Tuhan hati untuk adanya sekolah khusus ini, kelas khusus, maka kita percaya ada hal yang Tuhan mau kerjakan. Bahkan kan sudah mulai nambah-nambah terus nih ya. Nanti mungkin akan besar ini sekolah ini ya, sekolah khusus ini ya. Karena memang ternyata Tuhan taruh itu supaya ketika misalnya ada SD kita, ketika anak-anak kita ini nggak diterima di sekolah umum di tempat lain, kita SD kita yang menampung. Jadi Tuhan sudah merancang sesuatu yang baik. Nah, untuk itu saya berpesan kepada kita semua, ini tantangan, ya, ini tantangan menghadapi anak-anak spesial, mentor-mentor yang ikut terjun langsung di anak-anak ini tantangan. Jadi bicara hidup, soal hidup takut akan Tuhan. Kita mau pakai berbagai macam metode apapun, ya, rasanya mungkin sedikit ada kemajuan, tapi saya sih percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Orang gila aja dirasa bisa pulih, bisa sembuh. Apalagi ini anak-anak yang dilihat dari sepintas wajah-wajah mereka itu anak-anak normal sebetulnya. Cuma nggak tahu konsletnya di mana, kan kita nggak tahu. Tapi saya berpikir, waduh kasihan mereka ya, si kembar itu siapa. Nah, bagian kita ini mentor jadi tantangan. Hari Jumat ini masih pada puasa kan? Atau ada yang nggak puasa? Nita. Puasa malam. Ya, belajar ya, melatih diri. Biasanya sih dengan terapi puasa asam lambung jadi sembuh. Ya, banyak kesaksian ya, karena di detox. Nah, tambahkan puasa, tambahkan doa supaya kita bisa luar biasa. Bukan itu yang kita kejar, tapi kalau itu terjadi itu akan sangat berdampak ya. Sangat berdampak untuk keluarganya, lingkungannya. Kenapa anak itu sembuh? Ya bukan gara-gara miskin, bukan, tapi karena ada Tuhan di sosok dia ini. Nah, ayo kita terus hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, supaya kita menjadi saluran yang murni. Dampak kuasa Tuhan itu nyata bagi anak-anak kita, bagi sekolah ini. Ya, itu saja dari saya. Ya, tetap semangat ya, dan terus semangat melayani Tuhan di House of Eden. Ya, lama berkati kita. Silakan. Ya, saya cuma mengingatkan apa yang dikatakan Miss Nancy ya, mengenai kita tuh harus percaya, ya. Tapi kepercayaan itu juga nggak boleh takabur, ya. Percaya karena kita punya Tuhan, ya. Percaya karena hasil dari keintiman kita dengan Tuhan, ya. Ketika kita tahu siapa yang dekat dengan kita, siapa yang menjadi backing kita, siapa yang menguasai hidup kita, saya percaya dan yakin setiap langkah kita itu kita pede gitu. Pede dalam artian kita tahu bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Dia yang super power, yang Dia hebat, luar biasa, yang mampu melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita, ya. Jadi pede kepercayaan kita bukan karena oh kita memang pintar berbicara, pintar mengajar, kita memang S1, kita memang seperti ini enggak, ya. Itu hanya standar dari dunia. Memang itu baik, ya, itu baik. Tetapi saya merasa bahwa
sekolah ini akan menghasilkan orang-orang pengajar-pengajar bukan hanya hebat dalam knowledge ya, hebat dalam kreativitas, tetapi juga mereka memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan itu powerful ya. Setiap yang kita kerjakan itu kita percaya bahwa itu kita bisa mengubah hal itu gitu ya. Jadi ketika kita menangani anak ya, jangan kita katakan ya sudahlah kamu emang udah begini nak, udah nasibmu emang begini begitu kan. Jangan seperti itu ya. Kita percaya bahwa anak ini bisa berubah ya. Bagian kita apa? Bagian kita semaksimal mungkin ya untuk melakukan yang terbaik buat ini anak ini. Jangan yang ya udah dia begitu ya begitu aja ya. Tadi saya sempat diberitahu sama Miss Arta, tolong Miss nanti jangan dibantu ya pakai sepatu. Oh iya oke. Saya bagian kita apa? Bagian kita ya udah membiarkan dia ya untuk berusaha untuk memakai sepatu gitu. Sebetulnya kayaknya nih saya ini paling nggak sabar ya untuk kayak liatin dia pakai sepatu kayak gitu ya, kayak gemes gitu ya, pengen udah deh biar cepet kayak gitu kan. Tapi karena ya bagian saya untuk sabar gitu loh untuk melakukan itu. Tadi juga misalnya kok pakai pampers kayak gitu kan, gitu. Nah itu kan bagian kita yang mengingatkan untuk ayo orang tua jangan dipakein pampers gitu ya. Nanti untuk season berikutnya yang saya akan sampaikan beberapa hal buat selanjutnya yang akan kita lakukan begitu ya. Yang paling penting yang saya mau katakan bahwa setiap kita punya kuasa ya, kuasa untuk mengubahkan ya. Mari gunakan itu ya. Jangan menjadi orang-orang yang minder, orang-orang yang takut, orang-orang yang selalu berpikiran bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Jangan ya. Ayo semua kita punya sesuatu dalam diri kita, jangan pendam, jangan nanti dikubur bersama-sama jenazah kita ya. Tetapi selama kita hidup mari kita gunakan itu untuk kemuliaan ya. Mungkin itu saja ya. Baik, tidak ada lain. Mentor yang mau Ya. ngomong silakan. Nanti Pak di sesi berikutnya. Saya mendengar. Oh, oke. Baik, silakan. Karena Bapak Bulan lalu saya nggak ikut ya ibadah mentor. Udah 2 bulan nih kita nggak ikut ya. Dua Yang minggu ya. waktu Miss Kota ya? Minggu ya. Saya terakhir terakhir habis ya. Lina Nah, Kota. itu tahun berapa? Ya, jadi saya on the spot aja kalau memberi masukan ya. Misalnya di Stigma kalau mau pulang ke awal yang belum begini kan sebagian tutup mata kan ngomong ya. Apa kata pertama dari lagu itu mau rap ngomong juga. Apalagi kalau kamu mimpin di tunanetra nggak bisa pakai kunci. Ya benar, kemarin kita pengalaman ibadah tunanetra. Ibu istrinya Pak Gembala Hadiranto itu melek yang nggak buta ya. Dia lupa gitu, dia kasih kode-kode begini. Lain musiknya lain kemana-mana gitu karena mereka tunanetra kan. Dia bilang, oh iya ya saya lupa ya yang main musik tunanetra gitu. Jadi perlu ngomong gitu. Jadi kemudian Audi ya nggak boleh bilang sedikit firman itu ya. Menyampaikan firman mau sedikit mau banyak kami akan mendengarkan ya, apalagi sebagian, nggak usah sebagian bagi firman itu ya. Kami akan mendengarkan firman terserah mau 5 menit, 10 menit firman itu yang disampaikan ya. Itu lebih baik lagi ya, semangat ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mengeluh? Kalau mengeluh gak gajian? Ada? Gak ada ya? Harap sih gak ada ya. Semangat ya. Ya. Ya kita akhiri kepada Ku yakin
kerjakan melalui kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami menjadi saluran-Mu yang murni. Kami hidup takut akan Tuhan. Kami menghormati Tuhan. Kami hidup saleh, hidup suci, hidup dalam kebenaran. Kami selalu terhubung di dalam hadirat Bapa. Kami akan melihat mujizat Tuhan itu nyata bagi anak-anak kami ya Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak kami yang spesial, Tuhan pakai setiap mentor di tempat ini. Mereka menjadi saluran mujizat Tuhan, saluran kuasa Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Kami terus mendoakan sekolah ini Tuhan, baik TK, SD, Tuhan memberkati anak-anak kami terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Hidup mereka diubahkan, karakter mereka semakin memiliki karakter yang bernilai Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati mulai dari yayasan, berkati pimpinan sekolah, berkati semua kami, para mentor maupun karyawan, diberkati oleh Tuhan. Kami terus bergairah, bersemangat, antusias dalam melayani Tuhan. Sebab kami tahu ini pekerjaan-Mu. Kami melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari Tuhanlah kami mendapatkan upah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kerinduan memiliki gedung sekolah. Kami percaya Tuhan sediakan tepat pada waktunya yang terbaik ya Tuhan. Kami bersyukur untuk izin SD dalam prosesnya. Kami terus serahkan dalam tangan Tuhan, biar semuanya ditolong dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan selesaikan ibadah kami pada siang hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan, hikmat dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.